Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah wa ala alihi wassalam. Segala puji hanya bagi Allah yang masih memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat sehat yang alhamdulillah dengan nikmat sehat itu kita dapat berjumpa kembali di pertemuan Jumatan malam kita dalam rangka kita menggali nikmat yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan pertemuan yang telah kita lakukan, saat ini kita lakukan, dan ke depan kita lakukan, menjadi bagian dari kebaikan di yaumil akhir nanti insya Allah. Selanjutnya adalah terima kasih kepada manajemen HI yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa di tiap Jumatan malam, dan juga kemudian di webinar yang lainnya yang disiapkan oleh HI Academy sebagai bagian dari proses pembelajaran, penguatan, pengayaan keilmuan buat kita semua, sehingga akhirnya kita bisa dapat optimal dalam rangka berbagi kebaikan, termasuk kebaikan produk yang ada di HI ini sendiri, insya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan masuk pada bahasan tentang dua hal yang sebenarnya saling terkait satu sama lainnya, yaitu yang pertama tentang arthritis gout atau orang sering menyebutnya sebagai sakit asam urat. Kita tentunya insya Allah sudah paham ya, bahkan mungkin kita sudah tahu tentang sakit asam urat ini apa, karena mungkin ini termasuk penyakit yang banyak dialami oleh orang yang ada di Indonesia, gitu ya. Apa sakit asam urat ini. Nah, kita sebut sebagai arthritis gout atau gout arthritis. Ini kalau kita lihat di sini ada beberapa kata, ada dua kata ya. Ada gout atau pirai dalam bahasa Indonesia, kemudian arthritis. Artri ini adalah sendi, itis itu adalah peradangan. Jadi art gout arthritis ini adalah gout itu atau pirai itu dia jarum gitu ya, kristal. Jadi adalah peradangan ya atau nyeri. Kan kalau kalau kita ingat pada materi peradangan yang pernah kita bahas di waktu yang lalu, bahwa ada 5 tanda dari radang. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ingat, ada eh, dolor, itu sakit, ada rubor, merah, terus kemudian ada kalor, panas, kemudian ada tumor, bengkak, dan yang kelima adalah fungsiolisar. Jadi, eh, artritis adalah peradangan yang meliputi beberapa tanda tadi di arteri, di sendi. Kemudian gout, yang disebabkan karena penumpukan kristal. Nah, kristal itu adalah monosodium uret, ya, yang kemudian kita sebut sebagai asam urat atau uric acid. Dan dia mengendap di sekitar persendian. Karena dia bentuknya seperti ini nih, yang kita lihat di gambar sebelah ini, ya, dia kan seperti kayak jarum-jarum ini, seperti jarum-jarum, maka kita jarum atau kemudian bentuknya seperti ada ujung-ujungnya itu yang kemudian membuat rasa sakit tadi. Jadi dolor, ada rasa sakit. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya kadar asam urat di dalam darah, hiperurisemia. Hiper itu artinya lebih, urik itu artinya asam urat tadi, emia adalah darah, di peredaran darah. Nah, memang kalau kalau misalnya dia masih berada dalam peredaran darah, mungkin dia belum menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi ketika dia mulai masuk mengendap di di persendian, maka itu yang menimbulkan rasa sakit. Nah, kadar asam urat yang tinggi ini berasal dari purin. Purin itu apa? Purin adalah eh, protein, bagian dari protein. Nanti kita akan ada banyak protein itu jenisnya ya. Nah, salah satunya adalah purin.
Nah, purin itu bisa didapatkan dari makanan atau kemudian minuman yang kita konsumsi. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi kalau eh, penyebabnya atau dasarnya ini kenapa penyakit ini muncul adalah karena pola makan tinggi purin. Nah, nanti kita akan bahas nih pola makan tinggi purin ini contohnya adalah daging merah, hati, kemudian beberapa jenis seafood ya, terus obesitas. Nah, obesitas kelebihan berat badan dia akan menghambat ekskresi dari atau kemudian pengeluaran dari asam urat yang melalui ginjal. Jadi nanti kan sebenarnya produksi asam urat ini akan dikeluarkan lewat ginjal, tapi karena obesitas maka dia akan mengurangi ekskresi ini atau proses pengeluaran. Kemudian ada faktor keturunan juga. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang punya kecenderungan untuk mengalami peningkatan asam urat tadi. Kemudian alkohol ini juga menjadi bagian dari pencetus atau penyebab dari eh, pengeluaran asam urat itu gagal untuk dikeluarkan oleh ginjal. Nah, ini kita coba lihat bagaimana mekanisme pembentukan purin. Jadi yang pertama, purin itu bisa saja berasal dari makanan atau minuman, ya. Kemudian juga pemecahan nukleotida yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini terus eh, kalau tadi makanan sudah, kemudian berdasarkan nukleotida. Jadi ketika sel mati atau sel yang tidak perlukan, maka dia akan dipecah, nukleotida dari asam nukleat itu akan dilepaskan. Nah, ini kemudian akan merangsang pembentukan purin dalam tubuh kita. Ketika eh, eh, pembentukan asam urat itu akan terjadi karena ada beberapa enzim yang kemudian bertanggung jawab akan hal tersebut. Jadi eh, untuk mengubah purin menjadi santin, maka diperlukan enzim yang kita sebut sebagai santin oksidase. Nah, eh, santin ini, jadi purin tadi itu akan dipecah menjadi santin. Kemudian santin akan diubah menjadi asam urat oleh sebuah enzim namanya santin oksidase. Nah, peristiwa ini adanya di dalam hati, ya, peristiwa dalam hati, tapi juga ada di beberapa jaringan tubuh yang lain. Kemudian setelah pembentukan asam urat tadi, jadi purin dirubah menjadi santin, santin dirubah menjadi asam urat, maka kemudian setelah itu dilarutkan dalam darah dan diangkut ke ginjal. Nah, ginjal lah yang kemudian bertanggung jawab untuk mengeluarkan asam urat tadi melalui urin. Namun, sebagian juga dieskresikan melalui saluran pencernaan lewat feses. Gitu ya. Jadi selain lewat urin, sebagian besar lewat urin, maka sebagian kecilnya dikeluarkan lewat feses. Nah, sekarang kita coba lihat gejalanya. Tadi kan saya sudah bahas hal yang umum dalam sebuah peradangan adalah tadi ya ada panas, ada dolor, ada sakit, ada tumor, ada bengkak, ada kalor, panas ya. Jadi seperti bengkak, kemerahan, terasa panas, terus kemudian berdenyut-denyut ya. Terus kemudian ini menariknya bahwa dia biasanya akan terasa semakin sakit ketika malam hari. Karena kenapa? Karena asam urat ini dia eh, kan pada saat malam tubuh mengalami kontraksi, ya. Maka pada saat itu terjadi penekanan pada seluruh tubuh kita dan maka ujung kristal tadi dia akan eh, menekan di daerah persendian sehingga rasa sakit yang disebabkan karena ujung dari kristal itu semakin terasa. Kemudian juga eh, ketika dia disentuh malah akan semakin tambah sakit. Bisa berlangsung antara 4 sampai 12 jam dan yang menariknya eh, walaupun sakit asam urat ini bisa berlangsung pada beberapa persendian, tapi yang paling sering terjadi adalah kaki karena dia mengikuti gravitasi ke bawah ya. Dan kemudian karena tadi juga kenapa paling sering sakit karena kaki itu adalah bagian terjauh dari jantung. Sehingga ketika dia eh, apa tadi ya bagian yang mengalami kontrek eh, tidak hangat. Jadi kalau misalnya masih di atas, bagian atas tubuh bagian atas dia masih terasa hangat, tapi sebagian ke bawah dia semakin terasa dingin. Sehingga akhirnya semakin terasa sakit. Nah, kalau kita lihat juga
kadar asam urat. Kita bisa menentukan orang ini hiperurisemia karena ada kadarnya. Kadar asam urat yang normal bagi laki-laki adalah 2,5 sampai 7 miligram per eh, desiliter. Kemudian perempuan 1,5 atau 2 ya kadang-kadang dimasukkan sampai 6 miligram per desiliter. Nah, ini beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah usia. Eh, jadi yang kita juga harus pahami bahwa semakin usianya itu meningkat, maka eh, resiko untuk terkena asam urat juga meningkat. Hal ini terkait dengan kondisi fisiologis tubuh kita yang semakin menurun terkait dengan pertambahan usia. Oke, jadi kemampuan setiap organ, terutama nanti di ginjal, ya untuk melakukan ekskresi atau pembuangan dari urin asam urat ini tidak bisa lagi berjalan dengan sama seperti ketika masih muda. Terus kemudian jenis kelamin. Nah, pria memiliki resiko lebih tinggi daripada wanita, terutama setelah pubertas. Nah, ini yang menarik bahwa Allah itu ngasih perlindungan buat wanita dengan adanya hormon estrogen. Jadi pada saat wanita itu mengalami menstruasi, maka hormon estrogennya kan ada, dan hormon estrogen ini dia akan membantu untuk proses ekskresi dari atau pengeluaran dari asam urat lebih baik. Dan oleh karena itu, wanita yang akan mengalami asam urat adalah wanita yang sudah mengalami menopause. Karena hormon estrogen yang dihasilkan oleh wanita tadi sudah tidak ada lagi atau sudah berkurang, itu ya. Nah, oleh karena itu pria memiliki risiko lebih tinggi karena estrogen pada laki-laki ada, cuma jumlahnya sangat kecil. Ya, nah, terus kemudian selanjutnya keturunan. Ini terkait dengan tadi sebagaimana saya sampaikan genetik riwayat beberapa keluarga yang dia memang ada kecenderungan untuk terjadinya peningkatan apa resiko penumpukan asam urat di persendian atau kemudian karena ketidakmampuan untuk melakukan ekskresi dari asam urat di organ ginjalnya. Kemudian pola makan. Jadi eh, ketika ketika seorang dia makan makanan yang tinggi purin dan juga kemudian konsumsi alkohol, maka ini akan meningkatkan resiko. Nah, sekarang kita coba lihat sumber purin dari mana saja. Yang pertama adalah eh, daging merah. Nomor dua adalah organ dalam. Ini mohon maaf, ngetiknya nyangkut gitu. Organ dalam, ya. Jadi organ dalam eh, jeroan gitu ya. Terus kemudian daging unggas, seafood, asparagus, bayam, kemudian kembang kol, jengkol, daun singkong, emping, durian, kacang-kacangan, jamur, alkohol, dan soft drink. Nah, ini beberapa sumber purin yang ketika kita konsumsi maka dia akan meningkatkan eh, apa pemecahan dari purin tidak bisa berjalan dengan baik. Ini komplikasinya. Jadi ketika eh, seorang mengalami peningkatan asam urat melebihi dari 7, maka dan kemudian ini berjalan terus-menerus bertahun-tahun, maka eh, jangan kaget akan ada yang kita sebut sebagai kerusakan sendi. Eh, jadi sendinya bisa saja di akhirnya bengkok, perubahan bentuk sendi. Jadi sendinya bisa ada mengalami degradasi, kemudian setelah itu perubahan bentuk sendi, sendinya jadinya bengkok, jarinya ya. Saya mohon maaf, saya lupa tadi untuk memunculkan beberapa contoh dari apa kondisi-kondisi komplikasi ini. Kemudian karena sakit, karena kemudian bengkak, sehingga akhirnya keterbatasan untuk melakukan pergerakan. Terus kecenderungan juga tulangnya mudah untuk rapuh dan juga kemudian mudah untuk patah. Nah, terus ada kondisi yang kita sebut sebagai topus. Topus itu dia bengkak-bengkak. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, bengkak-bengkak di ujung-ujung jari itu. Nah, ini namanya topus. Kalau banyak namanya topi. Nah, terus kemudian komplikasi lanjutannya adalah pembentukan batu ginjal yang nanti kita akan bahas setelah ini. Dan selanjutnya pembentukan batu ginjal yang ketika kemudian akhirnya tidak dilakukan treatment lebih jauh, maka dia akan memicu apa yang kita sebut sebagai penyakit ginjal kronis. Apa yang kita perlu lakukan? Satu,
hindari makanan tinggi purin dan konsumsi lebih banyak buah, sayuran, dan biji-bijian. Ya, serat. Kemudian minum air 2 liter atau lebih, bahkan jauh lebih baik lagi ya, 2,5 liter. Atau kemudian 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, ini penting karena akan membantu untuk mengencerkan asam urat dalam tubuh. Dan kemudian tadi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkannya adalah ginjal. Dan ketika kita minum air 2 sampai 8 2 liter sampai 2,5 liter sampai 3 liter, maka dia akan membantu untuk mengeluarkan asam urat ini dari ginjal kita. Hindari minuman beralkohol, kemudian juga minuman manis seperti soda. Kemudian berolahraga secara teratur. eh, Kemudian ini juga ada apa, mengendalikan beberapa penyakit yang terkait, yang akan bisa memicu peristiwa apa, karena kan contohnya misalnya pada tekanan darah tinggi, ya, maka dia akan mengganggu, begitu pula dengan diabetes, resistensi insulin, dia akan mengganggu kerja dari ginjal, sehingga akhirnya kerja ginjal yang harusnya dia bisa mengeluarkan asam urat akhirnya jadi tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu beberapa penyakit penyerta yang lainnya harus dirapikan juga. Kemudian sebaiknya juga kita melakukan pemeriksaan dari kepadatan tulang dan kemudian juga fungsi ginjal untuk mengecek ya, bila ada kondisi-kondisi awal itu terjadi. Apa yang perlu dilakukan kalau di rumah sakit atau kemudian di klinik? Biasanya diberikan obat antiinflamasi dan pengurang asam urat ya. Contohnya adalah NSAID, non-steroid anti-inflammation drug, gitu ya, seperti aspirin, ibuprofen atau naproxen. Kemudian diberikan juga colchicine atau kemudian kortikosteroid. Nah, terus kemudian juga obat yang berfungsi untuk mencegah serangan asam urat. Ini meliputi inhibitor santin oksidase. Jadi dia akan eh, mempercepat pembentukan santin tadi ya. Ini enzim untuk mempercepat eh, enzim santin oksidase bekerja dengan lebih baik. Contohnya adalah allopurinol dan febuxostat. Kemudian juga obat yang kita sebut sebagai probenecid. Ini dia untuk merangsang pengeluaran eh, pemecahan purin menjadi tadi kan, purin menjadi santin, santin kemudian menjadi asam urat. Nah, dia butuh enzim. Bahan allopurinol ini dia akan mendorong agar santin oksidase itu atau enzim tadi bekerja dengan lebih optimal. Nah, ini kalau pengobatan yang biasa di eh, klinik atau di rumah sakit secara konvensional. Nanti eh, Pak Wiri, beliau akan membahas tentang bagaimana cara penanganan secara herbalnya. Kemudian kita akan masuk pada, jadi tadi ya, ketika ketika asam urat tidak ditangani dengan baik, maka komplikasinya adalah salah satunya adalah pembentukan batu ginjal atau yang kita sebut sebagai nefrolithiasis. Nefro itu artinya ginjal, litiasis ini adalah batu. Jadi batu yang berada dalam ginjal. Nah, batu ini nanti ada di mana saja sebenarnya. Batu di saluran kemih sebenarnya kalau misalnya secara besarnya. Jadi bukan hanya di ginjal, tapi juga bisa di perkemihan secara keseluruhan. Kalau teman-teman ingat pada bahasan yang sebelumnya tentang saluran perkemihan, kita ingat bahwa saluran kemih itu terdiri dari ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada vesika urinaria atau kantung kemih, kemudian di ujungnya adalah uretra. Nah, batu ini bisa masuk ke dalam semua bagian tadi. Tapi malam ini kita akan bahas hanya di ginjal saja atau kita sebut sebagai nefrolithiasis. Nah, gejalanya batu ini tadi saya sampaikan ya, ada ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada vesika urinaria atau kemudian kantung kemih, terus di ujungnya ini adalah uretra. Nah, ini contoh batu ginjal ya di dalam. Nah, apa yang dirasakan? Itu ada nyeri tumpul atau bahkan bisa tajam karena kan tadi batu ya, tergantung nanti juga berapa besarnya dari batu itu dan juga kemudian berapa jumlahnya dari batu tersebut. Nah, terus rasa tidak nyaman tadi itu bisa di bagian bawah perut atau pinggang, ya, di belakang nih, di daerah ginjal. Nyeri yang menyebar
ke pangkal paha atau juga rasa sampai selangkangan. Terus ada rasa mual dan muntah. Dan juga bisa saja ditemukan darah dalam urin. Dan karena di sini ada batu, maka terjadi apa yang kita sebut sebagai obstruksi atau sumbatan. Sehingga akhirnya dia susah untuk buang air kecil. Nah, ini contohnya. Eh, jadi menggunakan BNO IVP. Jadi untuk apa, satu bahan ya, eh, yang kita suntikan ke dalam tubuh kita, maka kemudian terlihat bahwa ini BNO polos normal, jadi orang normal, tidak ada penampakan batunya. Terus kemudian kita lihat di sebelah nefrolithiasis sebelah sinistra, sebelah kiri ini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian selain tadi kita bisa lakukan dengan BNO untuk melakukan pemeriksaan, kita juga bisa lakukan pemeriksaan menggunakan urin, gitu ya, untuk melihat apakah ada leukosituria atau kemudian sel darah putih di dalam urin, hematuria atau kemudian juga ada perdarahan dalam urin, kemudian kristal pembentuk batu, karena nanti batunya itu bisa macam-macam. Kristalnya dari macam-macam, bukan hanya dari kalsium oksalat, tapi juga ada beberapa jenis bahan yang lainnya. Kemudian ada bakteriuria, gitu ya. Kemudian juga kita bisa lewat pemeriksaan laboratorium itu untuk menentukan berapa pH urin. Kemudian juga kultur urin, kemudian pemeriksaan darah meliputi hemoglobin, leukosit, urium, dan asam urat. Nah, eh, ini tadi bagaimana saya sampaikan bahwa batu ginjal itu bisa terbentuk dari beberapa jenis batu. Ada batu kalsium, ya, dari kalsium oksalat atau kalsium fosfat. Nah, ini adalah jenis batu yang paling sering muncul. Kemudian batu asam urat. Nah, ini tadi nyambung dari apa yang kita bahas sebelumnya. Ketika asam urat yang ada tidak diperbaiki, maka dia akan juga kemudian menumpuk di dalam ginjal. Ya, nah, apalagi disebabkan karena daya tinggi purin, senang makan jeroan tadi ya kita bahas di awal. Eh, dan terus kemudian batu struvit ini terkait dengan infeksi saluran kemih, ya. Kemudian batu sistin. Nah, ini langka karena disebabkan karena kelainan genetik. Terus kita lihat lagi penyebabnya. Terjadinya kristalisasi mineral. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, batu itu terbentuk ketika mineral seperti kalsium oksalat, terus kemudian fosfat atau asam urat, uric acid itu mengendap dan mengkristal dalam urin. Kemudian terjadi adanya konsentrasi urin tinggi. Nah, apa ketika urinnya konsentrasinya terlalu tinggi, maka dia akan menyebabkan mineral lebih mudah untuk mengendap. Oleh karena itu, tadi kenapa kita harus minum 2 sampai 3 liter dalam sehari agar membantu agar konsentrasi urin tidak terlalu menjadi tinggi. Nah, ini disebabkan juga kan tadi nih kurang minum, dehidrasi atau konsumsi air yang tidak mencukupi dapat membuat urin konsentrasinya menjadi lebih pekat dan meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Kemudian selanjutnya adalah diet tinggi protein dan garam. Ini juga sama, ini meningkatkan ekspresi kalsium di dalam urin. Jadi kalsiumnya itu dia akan mudah untuk masuk ke dalam urin, sehingga akhirnya dia lama-kelamaan akan memicu pembentukan batu ginjal tadi. Nah, ini juga faktor genetik. Ada beberapa orang yang punya kecenderungan untuk mudah dalam mengembangkan batu ginjal. Kemudian beberapa gangguan metabolik, contohnya misalnya hiperparatiroidism atau kemudian juga contohnya diabetes juga gitu sama ya, dia juga bisa menjadi faktor pemicu dalam pembentukan eh, batu ginjal tadi. Ini tadi sudah kita bahas, gitu ya. Nah, komplikasi. Jadi komplikasinya adalah adanya infeksi saluran kemih. Ya karena batuan, maka dia akan menyebabkan luka. Ada jaringan yang terbuka sehingga terjadi kemudian infeksi. Nah, infeksi ini kalau dia tidak dapat diobati dengan segera, maka dia akan mengakibatkan kondisi yang kita sebut sebagai pyelonefritis. Ini juga sudah kita bahas waktu itu pada saat bahasan tentang infeksi ginjal.
Kemudian selanjutnya adalah karena adanya sumbatan atau obstruksi, ini menyebabkan susah untuk buang air besar, kemudian juga akhirnya susah buang air kecil, sorry, susah buang air kecil, kemudian juga menyebabkan nyeri yang hebat karena dia tidak bisa PAK ya. Sehingga akhirnya lama kelamaan dia juga akan bisa menyebabkan fungsi ginjal itu terganggu, dan kemudian dia akan menyebabkan terjadinya kasus apa yang kita sebut sebagai CKD, gagal ginjal kronik. Selanjutnya adalah infeksi dari batu ginjal. Nah, jadi batu itu dia akan menjadi tempat bakteri itu untuk nempel, dan kemudian lama kelamaan dia akan bisa menyebabkan terjadinya abses ginjal. Dan kemudian juga akhirnya eh, karena batu itu dia bukan bulat gitu ya, tapi dia runcing-runcing karena dia kristal-kristal ya, maka akhirnya dia dapat merusak jaringan ginjal dan saluran kemih kalau misalnya dia turun sampai ke bawah gitu, saat mereka bergerak melalui sistem kemih. Dan ini dapat menyebabkan perdarahan, kerusakan jaringan, dan nyeri. Bukan hanya nyeri kalau misalnya nanti batunya itu besar gitu ya, itu kalau orang Jawa Timur bilangnya soakit, bukan hanya sakit, tapi soakit. Nah, terus kemudian terjadi perdarahan karena pada saat dia bergerak, ya pada saat dia bergerak baik di ginjal atau kemudian nanti sampai dia turun ke bawah, itu dia akan merusak pembuluh darah dalam ginjal dan juga dalam saluran kemih. Nah, ini nanti bisa saja di urinnya ada darah. Kemudian kalau contoh misalnya pada batu sistein yang tadi, ini kasus langka ya, dia resisten terhadap pengobatan konvensional, sehingga akhirnya dia akan sulit untuk dalam pengobatan. Kemudian karena aliran urinnya terganggu, tidak bisa keluar dengan baik, maka dia bisa menyebabkan eh, GGA atau gagal ginjal akut. Nah, ini perlu bantuan untuk di hemodialisa sementara. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Minum air banyak, ya. Terus kemudian penggunaan obat-obatan untuk mengendalikan nyeri dan mual simptomatik ya. Kemudian pada batu yang besar, kemudian dia juga bisa menyumbat aliran urin, maka perlu tindakan khusus. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, contohnya adalah ESWL, ya, extracorporeal sound wave lithotripsy, ya, atau kemudian kita melakukan pembedahan untuk menghancurkan atau mengangkat batu ginjal yang terlalu besar untuk kemudian bisa melewati saluran kemih. Kalau dia bisa dihancurkan, maka dia bisa melalui saluran kemih dan kemudian dibuang. Tapi kalau terlalu besar, maka beberapa teknik ini dianjurkan untuk dilakukan. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, ini salah satu contoh misalnya ESWL ya. Jadi kalau ESWL ini adalah tindakan non-invasif sebenarnya. Dia bukan tindakan bedah, tapi dia menggunakan sound wave. Jadi pakai gelombang, gelombang suara yang nanti dipancarkan untuk kemudian menghancurkan batu ginjal tadi. Sehingga kemudian batu ginjal itu menjadi lebih kecil, serpihan-serpihan kecil, sehingga kemudian dia mudah untuk dibuang. Ya. Nah, pada saat proses apa melakukan ESWL ini bisa saja terjadi nyeri kolik dan hematuria. Nah, ini tidak boleh dilakukan pada wanita hamil, ya. Terus kemudian ISK yang tidak terkontrol, kemudian orang yang obesitas. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan agar kondisi ini tidak terjadi? Sama seperti ketika kita bicara tentang asam urat, maka minum air itu harus kita lakukan minimal 2,5 liter sampai 3 liter. Kemudian batasi konsumsi, sama seperti yang tadi juga, batasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi purin. Kemudian juga perhatikan diet rendah garam karena dia akan meningkatkan apa kalsium itu lebih mudah untuk masuk ke dalam ginjal, ke dalam
ya. Terus kemudian dia akan menjadi mengendap. Kemudian kendalikan berat badan dan makan dengan seimbang. Ini juga sama, minimalkan konsumsi alkohol dan soda, hindari dehidrasi. Supaya tadi konsentrasi dari urin itu tidak menjadi pekat. Nah, eh, terakhir, ini ada teknik sederhana yang bisa dilakukan. Jadi, buat teman-teman, ya, kalau misalnya ada yang sakit asam urat, kan, atau kemudian batu ginjal, kan tadi permasalahannya adalah pada ginjal. Maka ada satu teknik namanya sujok yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini caranya dengan di punggung tangan itu, ya, itu teman-teman bisa melakukan pemijatan di titik yang ada nih, ya, di left and right kidney, baik di tangan maupun di kaki. Lakukan pemijatan searah jarum jam, ya, sesering mungkin, minimal ba'da sholat. Nah, mudah-mudahan dengan itu bisa membantu insya Allah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk bagaimana cara eh, pengobatannya secara konsep HI, nanti insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Wirianto. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penonton kita bertambah dan bertambah terus malam hari ini. Hmm. Oke, tanpa menunggu lama, pastinya ini yang akan menjawab kenapa sih ada batu ginjal dan asam urat, pakainya apa? Nah, kalau misalnya mengenai herbalnya, kita tanyakan ke Pak Wirianto. Untuk Pak Wiri, dipersilakan. Boleh, siap-siap. Boleh share screen, bisa? Halo, suaranya hilang. Sebentar, Oke, sudah? Bisa, Pak? sudah oke. Belum bisa share screen nih. Coba lagi. Eh, belum aktif share screen-nya. Oke, saya ulang lagi ya sebentar. Eh, eh. Ya, bisa dicoba lagi, Pak Willy. Oh, belum bisa juga nih. Nggak Ya. aktif. Share Nyangkut kah? screen-nya nggak aktif. Nyangkut ya sepertinya ya. Nyangkut ya kayaknya nih. Nyangkut di pohon Om Wiri. Ah, ah. Screen share screen-nya nggak aktif, jadi nggak bisa di share. Oke, mohon bersabar ya, Bapak Ibu. Ini pasti sudah ada banyak chat yang menunggu. Ya. Nggak Mungkin apa-apa. dikirim, Nah, itu dikirim dia. bisa dikirim Boleh. ke ke itu dulu aja kali ke WA-nya Pak Haji agar Pak Haji bisa apa? Bisa. Dia Oke, Nanti saya bantu share screen. iya. boleh sebentar. Sebentar. Oke, Pak Haji. Ini masih loading. Ditunggu ya. Tapi Iya. sudah bisa tuh kelihatan Mas Wiriantonya. Iya, Filenya. Ini yang ditunggu iya filenya. belum. Kalau Pak Wirinya iya, muncul dari tadi. Ya, betul. Share screen-nya ya nggak mau. Ini Mas Wiri ya. Betul. Mm-mm. Oh, kami gantengan ya. Hai. Ah, Tanya, alhamdulillah. tanya dong Bu, Ah, foto kapan? Perhatian Bapak, biar ganteng. Bisa Glowing ngertiin ya, Bu. saya.
Eh, eh, Baru tumben nyisir itu. kenapa tuh? Ini Ya tuh Mas Pak. Firi begitu nyisir dia di layar. Ya Allah. Langsung glowing mukanya. Oh, glowing, glowing. Oke, ini sudah diterima filenya. Saya download Hmm. dulu. Mas Wiri, saya dibikinin background kayak gitu dong. Oh, bisa Sambil Bu, bisa. menunggu. Tinggal download backgroundnya di website Bu, ada Bu. Oh, Oh, siap-siap. kita mau tuh Iya. Om Wiri. Iya, jadi keren. Screen. Oke. Bu Nah, Nurita kapan mau ke Parung Panjang mampir? siap. Oke, kita berikan waktu kembali ya Bapak Ibu ke Pak Wiriantonya. Dipersilakan Pak Wiri. Oke, di next. Sudah muncul? Sudah muncul. Oh, Wiri yang ngeliatnya ke atas karena layar kegedean. Iya, layarnya di atas ini, bener. Pakai proyektor kayaknya, Pak. Sebagiannya Layar diklik. lebar. Oh, Sebagiannya pantes. diklik. Nah, ini adalah paket pencegahan asam urat yang ada di PT Hai, yaitu Sebagin, Primonoga, dan Bio Almera. Nah, di mana Sebagin itu adalah obat tradisional yang sediaan kapsulnya berbahan dasar herbal yang secara tradisional adalah membantu meluruhkan batu urin pada ginjal, saluran kemih, dan kantung kemih. Itu komposisi dari sebagian ini antara lain adalah ekstrak daun keji beling, daun tempuyung, daun kumis kucing, dan juga ekstrak akal alang-alang serta herba meniran. Nah, di mana semua bahan ini adalah bahan-bahan yang bisa membantu kita dalam meregenerasi semua sel-sel dan juga sebagai antiinflamasi, baik itu juga peluruhan pada batu-batu di batu ginjal, saluran kemih maupun di kandung kemih. Boleh di next? Next-nya di tanda panah bawah. Oke. Di dalam kandungan ekstrak daun keji beling itu mempunyai beberapa khasiat, yang mana daun keji beling itu mempunyai kandungan yang di dalamnya terdapat flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, dan katekin serta kafein, yang mana dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satu antara lain manfaatnya adalah membantu melancarkan air seni, membantu peluruhan batu yang terdapat pada empedu, ginjal maupun kandung kemih. Boleh di next. Oke. Dan juga manfaatnya adalah di dalam daun keji beling itu mengandung antioksidan, bisa juga mencegah radikal bebas, mengatasi diabetes pula bisa, walaupun sebagian ini diperuntukkan untuk asam urat maupun batu ginjal ataupun batu empedu, tapi bisa juga daun keji beling ini bisa mengatasi untuk diabetes, dan juga bisa orang-orang dulu juga
banyak menggunakan daun keji beling ini untuk mengobati luka-luka luar ya, dan juga mengandung zat anti kanker, serta meningkatkan volume darah dan mempercepat pembekuan darah. Bisa juga sebagian ini menyembuhkan ambeien serta juga mengobati sembelit. Boleh di next. Oke. Nah, daun ekstra daun keji beling untuk asam urat itu kandungan yang bisa membantu untuk apa namanya mengelola kadar asam urat di dalam darah, yaitu kandungan flavonoid dan saponin. Nah, ini adalah dua kandungan yang bisa ataupun berperan berperan utama dalam penanganan dan pengelolaan kadar asam urat di dalam darah kita. Seperti itu. Boleh di next. Oke. Next. Nah, selain ekstrak daun keji beling tadi, di dalam sebagian juga memiliki ekstrak daun tempuyung, yang mana manfaatnya adalah untuk membantu mengatasi berbagai penyakit saluran kemih. Juga dapat membantu mengatasi penyakit batu empedu, serta bisa juga membantu mengatasi penyakit infeksi pada saluran kemih bagian bawah dan juga infeksi saluran kemih pada bagian atas. Oke, boleh di next. Manfaat lain dari daun tempuyung yaitu mencegah batu ginjal, yang mana kandungan kalium yang tinggi di dalam daun tempuyung akan bereaksi dengan menguraikan kalsium karbonat yang ada di dalam batu ginjal tersebut, sehingga memudahkan batu ginjal untuk rusak atau larut di dalam air sendi. Dan juga bermanfaat sebagai anti peradangan. Daun tempuyung efektif untuk meredakan peradangan seperti pada mah ataupun wasir pada seseorang, sehingga daun tempuyung ini bukan hanya sebatas penanganannya pada ginjal, batu ginjal ataupun pada asam urat saja, tetapi bisa menanggulangi peradangan pada mah dan wasir. Seperti itu. Boleh di next. Oke, next. Nah, ekstrak daun tempuyung juga bisa mempunyai manfaat untuk mengobati memar luka yang tadi saya juga sudah sebutkan. Karena daun tempuyung ini bisa tumbuk lalu digunakan untuk sebagai luka luar atau luka bakar juga bisa digunakan. Dalam hipertensi juga daun tempuyung dapat membantu mengendalikan tekanan darah yang tinggi, sehingga tekanan darah di dalam tubuh kita menjadi stabil ataupun bisa ditekan sehingga tidak ada tekanan yang tinggi di dalam darah kita. Seperti itu. Terdapat juga anti tumor dan anti kanker karena daun tempuyung ini sangat baik sekali untuk hal-hal dalam tumor dan kanker ini, sehingga senyawa tersebut bisa menahan ataupun menekan pertumbuhan tumor dan kanker. Seperti itu. Boleh di next. Agak delay, Pak. Nggak apa-apa Oke, ya, maaf. agak delay ya. Mm-mm. Oh, nggak apa-apa. Oke. Ekstra daun tempuyung dalam menurunkan kadar asam urat itu adalah melarutkan kristal asam urat dan juga mendorong keluarnya melalui urin, sehingga
hal tersebut dapat meredakan nyeri pada persendian di tubuh kita. Sehingga daun tempuyung ini bisa juga digunakan untuk meredakan nyeri-nyeri yang ada di persendian kita. Seperti itu. Boleh di next? Nah, selain ekstrak daun keji beling dan juga tempuyung, di sebagian juga ada ekstrak daun kumis kucing, yang mana manfaatnya juga banyak sekali. Di antaranya adalah melancarkan pembuangan air kemih, sehingga kita tidak bisa yang tadinya agak susah buang air kecilnya ataupun kita sebut anyang-anyangan, itu bisa dilancarkan oleh kumis kucing ini. Serta membantu mengatasi batu ginjal juga bisa, serta meredakan radang ginjal, juga mengatasi penyakit sifilis, yang mana ya sama-sama kita tahu bahwasannya penyakit ini adalah penyakit kelamin bagi laki-laki, yang mana bila mana laki-laki banyak yang sering bergonta-ganti pasangan, seperti itu. Boleh di next? Oke. Ekstrak daun kumis kucing juga sangat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, yang mana kandungan dari sinesetin di dalam kumis kucing sangat berperan aktif sebagai antioksidan dan juga memiliki aktivitas diuretik yang kuat, yang dapat membantu mengurangi kadar natrium yang berlebih di dalam urin, seperti itu. Juga bisa mengatasi rematik, terutama pada penderita rheumatoid arthritis. Kumis kucing ini dapat menurunkan respon imun yang berlebih dan melindungi tulang rawan serta jaringan lunak dari peradangan. Seperti itu. Boleh di next? Oke. Ekstrak daun kumis kucing juga sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, karena kumis kucing ini mendukung produksi hormon insulin serta meningkatkan fungsi insulin itu sendiri, yang berperan dalam mengontrol kadar gula di dalam darah tubuh kita. Serta manfaatnya adalah menjaga kesehatan jantung, karena ekstrak kumis kucing ini meningkatkan kadar kolesterol baik, yaitu HDL dalam darah, dan menurunkan trigliserida yang baik untuk kesehatan jantung dan mencegah penyakit jantung itu sendiri. Serta mengatasi masalah menstruasi pada wanita. Kumis kucing ini membantu mengatasi masalah menstruasi yang mungkin tidak teratur ataupun banyak sekali darah yang terkandung darah penyakit, seperti itu. Bisa di next? Oke. Ekstrak daun kumis kucing untuk mengobati asam urat, yaitu karena memiliki kandungan flavonoid dan fenolik yang tinggi, yang dapat menghambat pembentukan asam urat dan meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ekstrak akar alang-alang. Selain dari 3 bahan tadi, di sebagian juga memiliki ekstrak akar alang-alang yang manfaatnya juga sangat banyak. Salah satunya adalah membantu melancarkan pembuangan air kemih, membantu menurunkan demam, karena memiliki sifat antipiretik yang dapat menurunkan suhu tubuh yang naik diakibatkan oleh demam tadi. Juga bisa membantu mengatasi batu ginjal, serta menyehatkan jantung dan dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Dan membantu mencegah pembentukan plak di pembuluh darah arteri.
Seperti itu. Boleh di next. Boleh di next. Masih alang-alang atau apa Pak yang tampil? Oke. Masih alang-alang. Oke. Juga bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh karena sifat antioksidannya serta membantu menangkal radikal bebas untuk yang mana bisa menjaga sistem imun dalam tubuh menjadi stabil. Dan juga memiliki komponen anti radang serta ekstrak etanol di dalam akar alang-alang mampu menurunkan tekanan jantung tanpa memberikan efek buruk terhadap denyut jantung itu sendiri dan memiliki sifat anti hipertensi yang mirip dengan mekanisme kerja dari adrenalin, maka dapat digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi seperti itu. Di next boleh. Oke. Di sebagian juga memiliki ekstrak herba meniran yang mana manfaatnya sangat banyak juga. Salah satunya membantu mengurangi pembengkakan ginjal serta membantu mengobati penyakit radang pada ginjal. Juga bisa mengobati urin yang bernanah, membantu membersihkan ginjal dari sisa metabolisme, serta bisa juga meredakan demam akibat penyakit ginjal yang dideritanya. Boleh di next. Oke. Ekstrak herbal meniran juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang mana menghambat stres oksidatif dan senyawa itu memicu peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai masalah kesehatan. Bahan tersebut juga bisa mencegah pembentukan batu ginjal, yang mana berpotensi mencegah pembentukan kristal oksalat yang menyusun batu ginjal dan juga menurunkan kadar kalsium pada urin yang nantinya akan membentuk batu ginjal. Boleh di next. Oke. Herbal meniran juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi karena meniran itu mempunyai sifat antioksidan, anti radang, antibakteri yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, serta bisa mengatasi diabetes karena beberapa orang menggunakan meniran sebagai obat herbal untuk mengatasi diabetes. Juga bisa mengurangi hipertensi dan dipercaya untuk menurunkan tekanan darah. Boleh di next. Agak delay ya. Oke. Ekstrak herba meniran juga bisa menyembuhkan tukak lambung. Nah, karena bukan hanya sebagai obat pereda nyeri pada batu ginjal ataupun menurunkan hipertensi, herbal meniran pun bisa menyembuhkan tukak lambung. Juga bisa merawat liver, yang mana filatanin dan hipovilataninnya memiliki sifat hepatoprotektif, yang mana bisa melindungi sel-sel hati dari zat-zat toksik yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ekstrak herbal meniran dalam mengatasi asam urat ini memiliki kandungan kalium yang tinggi
sehingga bisa membantu dalam pembentukan senyawa garam yang mudah larut dalam air, sehingga memudahkan pengeluaran kristal asam urat dari dalam tubuh. Oke, di next. Juga memiliki senyawa damar dan tanin, yang mana kedua senyawa tersebut memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan gejala asam urat, sehingga kita tidak merasakan nyeri-nyeri pada sendi-sendi ataupun pada bagian kaki. Oke, kita masuk ke Bio Almera. Boleh diklik. Ya. Nah, Bio Almera ini di dalam produk HAI adalah satu produk yang mana dia adalah merupakan produk obat cairan tetes yang secara tradisional bisa digunakan untuk memelihara daya tahan tubuh, yang mana komposisinya adalah memiliki ekstrak daun sirsak juga daun kelor. Boleh di next. Oke, delay ya. Nah, ekstrak daun sirsak ini berfungsi sebagai antioksidan, membantu meredakan demam, mengeluarkan parasit di dalam tubuh, meredakan tekanan darah tinggi, bisa juga mengeluarkan zat toksik yang ada pada penderita gangguan fungsional saraf. Juga bisa membantu mencegah timbulnya gas asam di lambung yang berlebih sebagai analgetik. Boleh di next. Nah, dalam ekstrak daun kelor pada Bio Almera itu bisa membantu mengontrol tekanan darah pada tubuh, juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita, membantu juga mengurangi peradangan, serta sebagai anti kanker. Boleh di next. Oke. Boleh diklik Primonoganya, siap. Nah, Primonoga juga sama seperti Bio Almera. Dia adalah merupakan produk cair tetes, yang mana sedikit perbedaan dengan Bio Almera, bahwasannya Bio Almera itu pengaplikasiannya adalah harus menggunakan media air, sedangkan Primonoga bisa langsung diaplikasikan kepada tubuh kita langsung dengan cara langsung diteteskan ke dalam mulut di bawah lidah seperti itu. Nah, Primonoga ini adalah obat tradisional yang berbahan dasar herbal secara tradisional dapat membantu memelihara daya tahan tubuh, yang berkomposisi memiliki ekstrak propolis, daun sirsak, kulit buah manggis, dan juga daun kelor. Boleh di next. Nah, dalam ekstrak propolis di dalam Primonoga tersebut dapat membantu mencegah parasit yang berpotensi masuk ke dalam tubuh kita. Juga sebagai antibakteri, antivirus, antiseptik, anestesi, antioksidan, dan juga imunomodulator. Juga membantu mencegah infeksi saluran pernapasan, meregenerasi sel, dan untuk penyembuhan luka, juga dapat membantu mengatasi gangguan pada saraf, juga meredakan nyeri otot dan rematik. Boleh di next. Nah, untuk ekstrak daun sirsak pada Primonoga berpotensi membunuh sel kanker dan juga sebagai pengganti kemoterapi. Juga bisa membantu memberikan efek relaksasi pada penderita insomnia. Jadi orang-orang yang susah tidur bila mengkonsumsi
Primonoga ini akan mudah rileks tubuhnya, saraf-sarafnya sehingga akan bisa memudahkan dalam tidurnya, serta membantu mengeluarkan parasit di dalam tubuh, membantu meredakan tekanan darah tinggi, juga meredakan rasa sakit, membantu mengeluarkan zat toksik yang ada pada penderita gangguan fungsional saraf, juga membantu meredakan kejang otot. Boleh di next. Oke. Selain dari kulit manggis bahan dua tadi, ada juga ekstrak kulit manggis, yang mana ekstrak kulit manggis itu membantu meredakan gejala pada penderita alergi makanan. Karena banyak sekali orang-orang yang alergi terhadap makanan-makanan tertentu ataupun bahan-bahan tertentu, itu bisa menggunakan produk ini. Sehingga gejala-gejala pada alergi bisa ditekan, seperti itu. Juga mengandung zat aktif anti kanker, serta membantu meredakan demam, sebagai antiparasit, antioksidan, anti alergi, anti diabetes, dan imunomodulator. Membantu meredakan peradangan pada usus, serta bisa membantu mencegah penuaan dini. Oke. Kandungan ekstrak daun kelor pada Primonoga juga bisa membantu mengontrol tekanan darah, membantu menurunkan kadar kolesterol, mengurangi peradangan, serta sebagai anti kanker. Boleh di next. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jabarkan dari produk knowledge pencegahan penyakit asam urat yang ada di PT Hai, yang mana ada 3 produk yang akan kita dapatkan bila mana kita memesan ataupun ingin menggunakan paket tersebut, yaitu kita mendapatkan Sebagin, Bio Almera maupun Primonoga, seperti itu. Ya mungkin itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Wiri, emang luar biasa. Jadi ini materinya saya sampai ketar-ketir ngelihatnya ini. Bentukannya bagus ini. Aduh, Masya Allah. Bener-bener kalau misalnya Pak Wiri bikin tuh niat, padahal cuma 2 hari dapat info. Oh, itu dia. Oke, Masya kita Allah. masuk ke sesi Oke. tanya jawab. Boleh, Pak Dokter mungkin bisa membantu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta yang malam hari ini sudah hadir. Iya, mau menambahkan ada yang kurang tuh Pak Wiri. Apa tuh? Pegono. Begono terus ya. Siap. Oke, Kebanyakan ke Begononya. Oke, kita bantu untuk bacakan pertanyaan pertama. Ini dari Bu Yoyo Rodiah. Maaf dok, itu hampir sama gejalanya dengan lambung atau asam urat ya? Padahal asam lambung, maaf. Dokter, Ya. apakah itu serba dari terasa kembung awalnya? Penumpukan cairan juga bisa bikin kantung kemihnya infeksi. Panjang ya? Ya, jadi gini mungkin kali. Jadi kan pada kondisi batu ginjal, mungkin ini pertanyaannya di batu ginjal ya, batu ginjal. Jadi kan memang dia ada rasa mual juga, rasa mual ingin muntah karena tertekannya oleh batu tadi. Nah, jadi memang seakan seperti masalah di lambung atau peningkatan asam lambung. Kemudian juga ada rasa sebah. Tapi sebenarnya kalau tadi saya lupa menyampaikan juga, jadi pada batu ginjal ini kita juga bisa melakukan, kan dia rasa sakitnya di punggung ya.
di pinggang, bukan di punggung, di pinggang. Jadi di bagian belakang itu kita bisa melakukan penumpukan ini ya. Kalau di bagian pinggangnya kita bisa tepuk. Kalau dia semakin terasa sakit itu berarti sudah ada infeksi di situ, gitu ya. Jadi itu yang nanti akan bisa membantu membedakan dengan permasalahan di lambung. Kemudian juga tadi rasa sebah itu bisa saja terjadi. Kemudian penumpukan cairan juga, ini maksudnya apa nih? Apakah bisa penumpukan cairan? Oh, bila kantung kemihnya infeksi. Jadi kalau kantung kemih infeksi itu bukan penumpukan cairan. Ini Bu Yoyo coba diperjelas dulu. Mungkin Yoyo. silakan Bu Yoyo bisa nyalakan mic-nya untuk Iya, gini dok, waktu tetangga saya itu kembung, perutnya Iya. berasa kembung, berasa sebah gitu Iya, kan ya. iya. Beliau ke dokter, awalnya tuh ke Oke. dokter. Ya Mm-mm. awalnya ke dokter. Katanya Mm-mm. disedot cairannya itu dok, Oh karena iya. tidak bisa keluar. Mm-mm. Iya. Ya, nah Jadi begitu pulang dari dokter itu dia cerita. Saya bilang saya ada obat, saya bilang di rumah, maksudnya obat herbal di rumah, saya bilang itu. Tapi saya juga bukan sebagian yang saya kasih kan, Ya, yang ya. saya ada di sana aja. Saya Iya. kasih itu aja Bio Almera sama itu tuh Mogaleria karena yang saya ada itu kan ya. Tapi kata beliau enakan sih Bu katanya gitu, pipisnya juga agak lancar katanya gitu, nggak terasa sakit ya alhamdulillah kata saya gitu. Nanti kalau boleh saya bilang itu belakang punggung itu yang 2 saya bilang gitu garis tengah telunjuk kelingking sama tengah itu saya bilang dikasih bukan bawang putih kalau saya bilangnya itu apa namanya kacang merah berhadapan gitu dok. Iya, iya. Iya. Ya, dia bilangnya seperti itu, saya disedot Bu, katanya ada cairan, penumpukan cairan, bilangnya sih seperti itu. Saya juga kurang paham. Penumpukan cairannya di apa Bu bilangnya? Katanya kan infeksi saluran kemih, tapi ada penumpukan cairan. Saya juga bingung tuh dok. Kata Iya. saya rasa bukan di kantung kemih kali. Saya bilang itu mungkin ada ginjalnya juga bermasalah. Nggak tahu Bu, cuman begitu aja katanya bilangnya. Tapi Oh, dia ya sakit sudahlah. di pinggangnya sakit? Ada Kalau rasa dia tidak di nyaman di pinggang pinggang? tidak sakit, Dok. Dia Oh, hanya merasa sebah gitu, jadi rasa sebab. sesak. Oke. Iya, 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 iya. Oke. Baik. Ya, iya. bisa saja memang tadi ada batu ginjal juga, mungkin di daerah sekitar ginjal. Karena Kemungkinan. iya, cuma mungkin belum terlalu besar gitu ya. Kan sebenarnya ketika dia lebih dari 6 milimeter itu 6 milimeter ya, itu akan mulai terasa tidak nyaman tuh. Apalagi kalau misalnya batunya bukan tunggal, tapi ada beberapa jumlah batunya multiple. Itu yang akan kemudian memicu rasa sakit itu. Itu Bu. Hmm, Itu ya ya. kira-kira insya Karena Allah. beliau itu, Dok, dia itu seorang security, suka Hmm. malam gitu ke ininya. Lalu kan dia hanya pipis itu males suka buka-buka namanya Oh, semuanya iya. gitu. Nah, kalau Iya, nahan kencing itu kan bisa macam-macam tuh. Bisa juga kaitannya dengan iya. pembesaran prostat juga bisa terjadi, gitu ya. Oh, Atau kemudian memang seperti ada itu ya, Dok. infeksi, itu juga bisa. Jadi beragam diagnosa bisa kita lakukan. Cuma memang tadi dengan bahan Bioalmera atau Primona yang tadi Ibu berikan. Ya, Bio Almera sama Nah, Mogaleria Bioalmera. saya Iya, punyanya itu. betul. Di Almera kan juga tadi yang sudah dibahas oleh Pak Wiri juga berfungsi sebagai analgesik, gitu ya. Jadi apa? Sirsak itu dalam beberapa penelitian memang punya kemampuan untuk fungsi analgesik. Selain kemudian fungsi apa anti antioksidan tadi ya, kemudian antiinflamasi juga analgesik itu juga ada pada sirsak. Jadi Bioalmera memang dia bisa membantu sekali untuk menekan rasa sakit.
Itu Bu kira-kira insya Allah. Baik dok, makasih dok Ya, penjelasannya. semoga bermanfaat insya Allah. Amin. Oke, sudah terjawab ya Bu Yoyo ya. Nanti mungkin lebih lanjutnya bawa aja ke Hai Bu Yoyo. Kita kurma. Binul, binul. Mm-mm. Oke, masuk pertanyaan berikutnya dari Bu Balkis. Weh, sudah lama ini tidak mendengar Bu Balkis ini. Pertanyaannya, dalam kasus batu ginjal sehingga mengakibatkan susah BAK, bagaimana halnya dengan BAK dengan intensitas yang lebih sering dan tak tertahankan? Efeknya, telapak kaki dan sendi terasa nyeri, padahal minumnya kurang. Gula darah normal. Apa itu disebut juga dengan asam urat atau batu ginjal, Dok? Ya belum tentu juga. Jadi kalau misalnya sering kali buang air besar, buang air kecil itu bisa jadi minum gitu ya, terus nggak berapa lama dia pengen pipis itu bisa saja karena sphincternya. Jadi sphincter di kantung kemihnya yang terlalu sensitif. Jadi itu yang harusnya diperbaiki ya, sphincter di kantong kemih. Terus bahkan kalau kalau misalnya dia ada tadi kan sebagaimana saya sampaikan di awal juga ya dan juga pada bahasan kita tentang radang ginjal bahwa yang terjadi adalah eh, anyang-anyangan gitu ya. Kemudian juga yang terjadi adalah eh, dia susah untuk buang air kecil. Nah, jadi itu. Nah, terus kemudian kalau ini mungkin disebabkan karena minumnya memang kurang. Jadi upayakan untuk 2,5 sampai 3 liter yang harus digunakan. Wajar kalau kemudian akhirnya eh, telapak kaki dan sendi terasa nyeri, gitu ya. Dehidrasi ringan ya, Dok? Betul dehidrasi. Gitu. Jadi memang harus lebih banyak lagi nih minumnya 2,5 sampai 3 liter. Terus sih kira-kira, insya Allah. Oke, semoga untuk pertanyaannya terjawab ya, Bu Balkis. Amin, insya Allah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Evi. Mau tanya, Dok, jika kita sudah terdiagnosa ada kristal di ginjal, kira-kira butuh berapa lama untuk pengobatan herbalnya supaya batu ginjal itu bisa pecah dan bisa menghancurkan Oh, kristal? ya. Berapa lamanya, berapa harinya tergantung dari satu eh, apa berapa besar ukuran dari kristal tersebut. Yang kedua, berapa banyak jumlah kristalnya atau batunya ya. Itu ya. Yang ketiga, bagaimana pola hidup kita. Tadi kan yang dibahas di awal ya tentang kalau kita masih konsumsi bahan-bahan yang mengandung purin tinggi, maka kecenderungan untuk kemudian itu terbentuk. Kita pakai herbal nih, tapi juga pola makannya nggak dirubah. Maka akhirnya jadi akan memperlambat prosesnya. Kemudian juga tadi kan kita bahas juga tentang bahwa proses untuk penghancuran itu oke lah dilakukan oleh tempuyung, oleh kecibeling, dan sebagainya tadi yang dibahas oleh Pak Wiri dalam sebagian. Tapi kemudian juga kita minumnya kurang, sehingga konsentrasi urin kita menjadi lebih pekat. Itu juga kemudian akan membuat proses pengeluaran bisa lebih lama. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah dosis. Ini juga penting. Dosis ini juga kita perlukan. Tadi kan sudah dibahas oleh Pak Wiri bahwa kita lihatnya per 3 hari atau dalam 1 pekan untuk melihat bagaimana perkembangan dari si pasien tersebut. Kalau nanti dosis di awal yang kita berikan sebagai dosis pengenalan masih belum memberikan hasil yang cukup optimal, tapi dia sudah lakukan ini nih, minum air yang banyak 3 liter sehari gitu ya, terus kemudian dia tidak tidak konsumsi bahan-bahan yang mengandung purin tinggi, tapi kok belum optimal juga, maka tingkatkan dosisnya gitu. Tingkatkan dosisnya. Nah, rata-rata sih kalau kalau ini sekali lagi tergantung dari berapa ukuran dan juga berapa jumlah dari eh, batu yang ada tadi di dalam ginjal. Eh, Kalau dosisnya bisa berjalan dengan baik dan kemudian berbagai macam hal tadi sebagai pendukungnya bisa dikerjakan, maka sebulan insya Allah atau bahkan mungkin sebelumnya sudah bisa berkurang. Eh, ada banyak kasus gitu ya penggunaan dengan beberapa bahan tadi, contohnya tempuyung, kecembeling dan sebagainya.
itu bisa dalam waktu sepekan. Kan setiap orang juga tergantung nih. Ada yang kan tadi sudah saya sampaikan juga ya dari sisi faktor genetik, dan juga satu lagi yang paling penting juga usia ya. Jadi jangan disamakan antara respon yang akan diberikan oleh orang yang muda dengan yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Ya, berarti sudah akan mulai respon tubuhnya sudah akan berkurang karena fisiologi dari tubuhnya juga sudah akan berkurang. Sehingga itu akan juga mempengaruhi dari kerja herbal atau kerja organ kita dalam mengeluarkan batu itu. Jadi Ibu nanti lihat aja per 2 pekan untuk observasinya. Ya mudah-mudahan kan kita juga nggak tahu rezeki yang Allah berikannya atau 2 pekan karena dia lakukan dengan baik, usianya juga sudah mencukupi, maka itu bisa hancur. Gitu insya Allah. Oke, lanjutan dari Bu Yoyo, Pak Dokter. Dokter Oh, tadi bilang ada dehidrasi. Jadi yang sebelumnya Bu Yoyo ini buat anak atau usia berapa Bu Yoyo? Boleh tahu? Ini iya, dok, saya waktu hari Minggu hari Minggu kemarin tuh saya kan lihat yang tabrakan di rumah sakit, maksudnya yang dirawat di ICU di rumah sakit. Kebetulan di situ di ruang tunggu itu ada seorang ibu muda. Memang badannya agak kecil ya. Anaknya itu dirawat di ICU katanya dehidrasi bayi Lita, maksudnya bayi deh, bayi baru usia 1 bulan. 2 bulan. Oh, Itu bisa hidrasi kenapa ya, Dok? ya mungkin susunya juga tidak Tidak maksimal. tidak ada kuat, iya, betul. Ya Allah. Saya ngelihatnya Kalau kasihan anaknya ya lagi sariawan, jadi susah minumnya. Iya, nah itu juga tuh. Jadi kan kita bahas kemarin ya tentang ini tentang kasus eh cleft palate, Pelet, iya. ya, cleft palate Ya, itu ya. jadi celah di eh langit-langit. Langit-langit, Nah, plak-plak. celah di langit-langit. Nah, langit-langit itu kan dia adalah basis dari hidung, gitu kan, dan kemudian juga eh, di atas dari mulut kita. Ketika kita misalnya bayi itu dia cleft palate ada celah di langit-langit tadi, maka setiap kali akan minum dia akan masuk ke saluran nafas, dia akan masuk ke hidung, kemudian masuk ke saluran nafas, dan kemudian dia akhirnya muntah, dan kemudian akhirnya dia tidak mau minum. Nah, mungkin saja hal itu terjadi, Bu. Jadi ada cleft palate tadi yang mungkin orang tua belum melihatnya, ya, sehingga akhirnya anak itu mengalami dehidrasi, nggak mau minum karena tadi itu. Atau kemudian bisa saja ada jamur atau kemudian ada bakteri yang ada di mulutnya sehingga akhirnya dia susah untuk minum. Jadi bisa ada beberapa kondisi. Itu sih, Bu. Iya. Saya baru ini gitu, baru mudeng kok ada anak usia ya belum 2 bulan sih, 1,5 bulan udah hidrasi seperti itu Iya, kata saya. iya, 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 ya, betul, 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 betul. Ya, baik. Jadi Terima kasih. siap sama-sama Bu Yoyo. Ada Pak Ipul. Nah, Pak Ipul nanya, apakah asam urat berguna untuk tubuh, Pak Dokter? Kalau ada gunanya, Iya ya. sebagai apa, Pak? Ya, jadi asam urat itu memang ya masih banyak kajian ya. Cuma memang disebutkan dalam beberapa penelitian asam urat itu juga berfungsi sebagai antioksidan. Nah, ini menarik ya. Jadi asam urat sebagai antioksidan, ya. Jadi dia kan ma khalaqta hadza batilan. Kan gitu kan kata Allah bilang di Quran bahwa tidak ada yang dia ciptakan itu Sia-sia. batilan, sia-sia. Hmm. Jadi memang ada fungsinya juga gitu ya, termasuk adalah asam urat. Radikal bebas saja itu juga penting buat kita. Kalau nggak ada radikal bebas juga berbahaya. Tapi ketika jumlahnya berlebih maka jadi berbahaya. Nah, asam urat ini dia berfungsi untuk membantu menjaga elastisitas dari pembuluh darah.
gitu ya. Terus kemudian juga dia berfungsi untuk membantu karena Penguraian tadi urin. antioksidan, dia free radikal gitu ya, radikal bebas. Yang radikal bebas juga dia juga bisa untuk membantu juga dalam jumlah kecil untuk diri kita. Tapi ketika dia jumlahnya banyak, nah itu yang harus kemudian dibuang. Gitu kira-kira insya Allah. Jadi Siap. asam urat bukan sesuatu yang tidak berguna. Gitu. Oke, selanjutnya ada dari Bu Eri, Pak Eri, maaf. Maaf dok, minta tolong dijelaskan ulang kenapa kalau malam justru malah tidak boleh banyak minum. Iya, betul. Iya. Kalau kita banyak minum, maka kita akan Terus. cenderung untuk buang air kecil. Itu akhirnya tidurnya jadi tidak optimal, Berkualitas. tidak berkualitas. Apalagi kalau usianya semakin muda. Sudah Balik lagi ABG. kembali ke ABG gitu. Jadi kan ketika kita usia masuk 40 tahun, maka berbagai fungsi 50 tahun ke atas ya, berbagai fungsi dalam tubuh kita sebagaimana saya sampaikan tadi, itu juga akan sudah mulai mengalami penurunan. Termasuk adalah sensitivitas dari klep di kantung kemih kita. Sehingga akhirnya kita akan cenderung untuk kalau misalnya minum malam tuh banyak, maka eh, kita akan mudah untuk buang air kecil. Tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, bangun lagi. Udah tidur sebentar, bangun terus minum lagi habis itu. Wah, tambah lagi deh bolak-balik. Sehingga akhirnya tidurnya menjadi tidur yang tidak optimal. Padahal tidur itu adalah sesuatu yang kita perlukan karena di situ salah satu dari masa kita melakukan proses regenerasi gitu. Gitu kira-kira insya Allah. Terus batasannya yang boleh beberapa gelas. Kalau bisa sih memang sebenarnya dari jam 7 sampai jam 8 udah selesai tuh, gitu ya. Satu apa minumnya dan eh, ya satu gelas lah 200 sampai atau maksimal 2 gelas kita minum. Gitu. Jam 7 jam 8 sudah selesai makan malamnya juga. Gitu Pak, kira-kira insya Allah. Itu Oke. kira-kira Pak Eri. Nah, ada lagi yang ingin bertanya, boleh bisa melalui open mic-nya saja langsung, atau nanti saya coba tambahin sedikit. Dokter, Monggo. ada kasus. Apa Sebenarnya sih itu? ini ponakan Aji sendiri. Iya, ya. Dia dibilang apa sih kalau misalnya gejala gagal ginjal kalau darahnya kekurangan apa, Dok? Eritropoietin. Ah, ah. Nah, itu tapi Aji resonan, dia Hmm. tinggi emang kolesterolnya. Nah, tapi Hmm. si ginjalnya nggak kenapa-napa, justru asam lambungnya. Awal mulanya dia katanya sakit tipes. Nah, nggak tahu ya orang tuanya dikasih obat terlalu banyak mungkin, sehingga mengganggu sampai sekarang pencernaannya. Kalau misalnya dia makan itu kebanyakan lemak, kakinya membengkak, Dok. Hmm. Jadi Aji coba turunin dulu pakai Renko. Alhamdulillah Hmm. sempat turun. Tapi entah ya dia makan apalagi taunya sekarang membengkak lagi jadi ke paha. Itu kira-kira Ya, apanya dok yang paling bermasalahnya dok? Lambung kalium. ya? Jadi mungkin di makanannya itu mengandung kalium tinggi. Kalium. Kaliumnya. Heeh, kalium. Jadi Oke. eh, harus dikurangi tuh, gitu ya. Jadi Berarti yang emang bener pakai sebagian aja ya dok ya? iya sebagian boleh, gitu ya. Eh nanti kalau kalau bio bio Almera juga bisa sih digunakan bantu insya Allah untuk itu. Kalau tadi kan kalau meniran kan di dalamnya ada kalium tuh. Jadi eh, yang mengandung kalium kita agak kurangi aja dulu dosisnya gitu Pak. Usianya berapa nih? Masih SMP dok? Oh SMP. Baik. Iya, cuci darah. Belum, Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Iya. Oke. Ya itu. Jadi, kemungkinan sih karena kalium dari makanan
gitu ya. Insya Allah yang bikin jadi bengkak. Siap. Nanti sambil dikasihin itu Raincoast tambah sebagin kali ya sambil ngurangin lemaknya, Dok. Ya, tapi diobservasi juga Pak, terus itu dilihat. Siap. Insya Allah. Oke, kita masuk ke sesi. Ada yang ingin tanya lagi nggak sebelum kita masuk ke sesi post-test? Saya Oh iya, mau nanya Pak. juga. Itu Ini pasti. Boleh, silakan Pak Sri. kalau seperti itu yang misalkan ada masalah dengan tadi bahasa kalium atau kalsium nah, artinya bisa dilakukan amannya tuh di mana tuh, Dok? Artinya di terapinya. Gimana? Titik terapi sujok untuk Iya kan yang tadi ngurangin kalium. Oh, ya yang yang itu. barusan tadi kan ada Iya. Jadi antum melakukan penguatan di ginjal, gitu ya. Kan tadi kan titiknya udah dikasih tahu tuh, ya di punggung tangan sama di punggung kaki. Nah, titik bantu untuk penguatan bantu untuk membersihkan kalium yang ada dalam tubuh kita juga. Itu juga kemudian tadi sebelum Pak Saiful saya ingin sampaikan ingatkan bahwa sebenarnya juga bahan-bahan yang ada pada tadi 3 bahan yang diberikan oleh yang disampaikan oleh Pak Wiri, baik Bio Almera, kemudian Primunoga dan juga Sebagin, ini nanti sebenarnya bukan hanya pada kasus asam urat dan tadi kita lihat ya dalam banyak paparan, bukan hanya pada kasus asam urat dan juga batu ginjal, tapi juga banyak kasus lain yang bisa terbantu. Contohnya misalnya diabetes. Ini bila di rumah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu nggak ada produk yang lain, hanya ada Bioalmera, yang ada Primunoga atau kemudian Sebagin gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu merasa, wah, kalau misalnya ada orang pasien diabetes datang ke Bapak Ibu, terus karena di situ tulisannya untuk asam urat, wah ini nggak bisa dikasih nih, nggak juga. Karena Sebagin tadi dia baik kecibelingnya, kemudian juga tempuyung ya, itu sangat kuat sekali untuk membantu kasus tersebut tadi. Bahkan kalau misalnya nih ada luka tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Wiri juga, ada luka, kita buka saja tuh kapsulnya, kemudian taburkan itu di luka, maka insya Allah dia akan bisa membantu. Topikal, gitu ya. Apalagi ditambah lagi dengan Primunoga. Primunoga. Ya, Primunoga. Kalau misalnya di rumah cuma ada 3 bahan tadi tuh, Bio Almera, kemudian Primunoga dan Sebagin. Kalau ada luka, kita bisa gunakan tadi. Kalau Bio Almera, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wiri, jangan untuk topikal, itu ya, karena pH-nya tinggi. pH tinggi. Gamat aja kalau luka luar. Ya, betul. Gamat Primunoga. Ini kalau nggak ada gamat di rumah, cuman ada Primunoga sama Primunoga, nah Sebagin. ya. Nah, itu bisa digunakan tuh, buka pakai itu insya Allah. Siap. Dan juga hal yang ada 2 organ penting yang kemudian terbantu ketika kita menggunakan semua bahan ini, yaitu organ hati dan organ ginjal. 2 organ ini menjadi peran penting dalam proses detoksifikasi dalam tubuh kita insya Allah. Itu Pak Haji. Siap. Oke, sudah selesai acara kita malam hari ini. Izinkan saya untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu, tangannya 5. Nah, oke, siap. Saya nyari dulu tombolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Pak Dr. Maulana. Terima kasih juga Pak Wiri sudah membawakan materinya. Sama-sama. Semoga Iya, kita dipertemukan di pertemuan berikutnya pada webinar selanjutnya. Jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Makasih dokter, makasih Mas Yeri, Sama-sama makasih Mas semuanya. Haji.